Assalamualaikum sahabat Westming. Kali ini kita akan berbicara tentang topik bagaimana perilaku orang-orang yang mengaku ilmuwan atau pakar, tetapi tingkah lakunya tidak lebih dari menyerang orang lain. Kita memakai pendekatan ilmu psikologi. Bagaimana tinjauan psikologi menghadapi perilaku orang-orang seperti ini? Kita lihat, kita bahas kali ini, tapi jangan lupa sebelumnya untuk selalu subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa memberikan tayangan-tayangan yang mendidik. Selamat menyaksikan. Hari ini kita sering lihat orang yang mengaku sebagai pakar, ilmuwan, atau ahli, lalu berbicara panjang lebar dengan gaya sok ilmiah. Tapi kalau kita dengarkan isinya, ternyata isinya cuma nyinyiran, menyerang pribadi, atau menjatuhkan orang lain. Kenapa bisa begitu? Dari sudut psikologi, kita bisa jelaskan lewat beberapa hal. Yang pertama, mereka itu haus pengakuan dan narsisme. Mereka ingin dianggap penting. Dengan mengaku sebagai pakar, mereka merasa lebih hebat dan berharap orang lain kagum. Kalau kita menjatuhkan orang lain, itu bikin mereka merasa lebih tinggi. Faktor yang kedua, merasa paling tahu padahal sebenarnya tidak tahu. Ada yang namanya efek Dunning-Kruger, yaitu orang yang ilmunya dangkal sering merasa paling paham, karena mereka nggak tahu bahwa mereka sebenarnya tidak tahu. Faktor yang ketiga adalah balas dendam terselubung. Kadang mereka punya masalah pribadi seperti iri atau dendam, tapi nggak mau mengaku. Akhirnya mereka membungkus serangan pribadi itu dengan bahasa ilmiah supaya kelihatan elegan dan rasional. Faktor yang keempat, tidak tahu malu atau sudah terbiasa bohong. Kalau orang sering menipu atau bersandiwara tanpa pernah ditegur, lama-lama tidak punya rasa malu. Bahkan ketika sudah jelas salah, mereka tetap percaya diri untuk menyerang. Yang kelima, ada agenda pribadi. Kadang mereka memang sengaja pakai topeng ilmu untuk mempengaruhi opini publik, jualan, atau menjatuhkan musuh. Bahasa akademis dipakai untuk kepentingan pribadi, bukan kebenaran. Jadi kita harus hati-hati, sebab pakar sejati biasanya itu adalah seorang yang rendah hati, berbasis data, dan membangun, bukan menyerang. Kalau kamu ketemu dengan yang sebaliknya, jangan langsung percaya. Cek sumbernya dulu, niatnya, dan etikanya. Permasalahannya, bagaimana caranya agar ada efek jerah pada pribadi yang mengaku pakar tapi menyerang orang lain secara tidak etis? Kita perlu pendekatan yang sistematis, tegas, tapi tetap berbasis hukum dan etika publik. Berikut ini ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan baik oleh individu, komunitas, maupun institusi. Yang pertama, tindakan hukum dan etika. Laporkan secara resmi ke lembaga terkait jika pernyataannya mengandung fitnah, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau hoaks. Jika orang tersebut bagian dari profesi formal seperti dosen, dokter, peneliti, kita bisa melaporkan ke lembaga etika profesi atau lembaga etik profesinya atau institusi tempatnya bekerja. Tegakkan sanksi sosial formal, misalnya pencabutan gelar kehormatan, pemutusan kerjasama, dan lain-lain. Efek jerahnya, mereka tahu ada konsekuensi hukum atau karir atas sikap tidak etisnya itu. Yang kedua, expose publik berdasarkan fakta. Jangan menyerang balik secara emosional, sebaliknya bongkar kesalahan mereka secara tenang dan objektif. Gunakan pendekatan edukatif,
Tunjukkan di mana narasinya menyesatkan atau manipulatif. Kalau perlu, undang pakar sejati untuk mengklarifikasi kebohongan atau manipulasi yang dilakukan. Efek jera dari kegiatan ini, kredibilitas mereka runtuh di mata publik. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah tekanan sosial dari komunitas profesional. Profesi tertentu seperti ilmu medis, hukum, dan lain-lain harus punya kultur menjaga integritas. Jika satu orang menyimpang, komunitas biasa mengisolasi atau menegur secara kolektif agar tidak menular ke yang lain. Efek jera dari kegiatan ini, mereka akan kehilangan panggung dan dukungan profesional. Berikutnya juga, jangan beri panggung. Jangan ikut menyebarkan konten mereka, meski untuk membantah, karena itu justru meningkatkan visibilitas mereka. Gunakan prinsip no platform for manipulators. Alihkan perhatian publik ke suara yang lebih kredibel. Efek jerahnya, popularitas mereka turun dan tak lagi dianggap relevan. Dan yang kelima, mungkin ini yang lebih bijaksana, rehabilitasi atau bimbingan jika terbuka. Jika mereka masih bisa diajak berdialog, ajak berdiskusi dalam forum yang terarah dan profesional. Kadang, pelaku butuh pembimbing bukan musuh, terutama jika mereka bertindak karena luka batin, dendam, atau salah arah. Efek jerahnya, ada peluang mereka menyadari kesalahan dan berubah. Jadi efek jerah bukan soal balas dendam, tapi soal mengembalikan akal sehat publik, menjaga integritas ruang ilmiah atau sosial. Kita perlu berani bersikap, tapi juga cerdas memilih cara. Kombinasi tekanan hukum, etika sosial, dan edukasi adalah kunci utamanya. Mungkin ini bahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen agar channel ini selalu bisa menyajikan tayangan-tayangan yang edukatif. Sampai ketemu pada tayangan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.